Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah taala, sampai hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan dan berbagai macam kenikmatan sehingga kita terpanggil untuk menghadiri pengajian pada malam hari ini. Kedua kalinya selawat serta salam marilah kita bacakan selawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan taklim kitab Tanqihul Qaul Al-Hasith fi Syarh Nubail Hadis. Kita akan membaca bab yang ke-21. Di sini ana hanya menggantikan dan belum ada persiapan. Tadi niatnya ke sini hanya sembahyang maghrib. Ternyata disuruh mengganti arah. Insyaallah ya bismillah. Di sini nanti akan dibahas tentang fadilah atau keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir kepada Allah yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita mulai berzikir, berzikir ini adalah sesuatu yang sudah kita ketahui bersama dan sudah kita lakukan bersama-sama setiap kali ba'da sembahyang. Setelah subuh, setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, isya, itu ada namanya zikir bersama. Kenapa ada zikir bersama? Padahal dulu Rasulullah tidak ada zikir bersama. Kenapa NU zikir bersama? Kenapa Muhammadiyah tidak zikir bersama? Apa alasannya? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. NU kenapa berzikir bersama? Supaya yang ada lancar, umpat lancar. Dan semuanya bersemangat untuk berzikir. Kalau nya masing-masing belum tentu berzikir. Jadi kalau ada yang memimpin, insya Allah semuanya berzikir. Jadi nanti kalau habis maghrib dan habis sembahyang yang lain, berzikirlah. Karena banyak keutamaan zikir yang akan kita bahas pada malam hari ini. Dalam suatu hadis yang artinya perumpamaan orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir itu sama dengan orang yang perlawanannya itu orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang berzikir itu dimisalkan seperti orang yang hidup. Orang yang tidak ada zikir itu dimisalkan seperti orang yang mati. Jadi orang yang hidup tanpa zikir itu sama orang mati. Apa yang mati? Hatinya itu mati. Hatinya itu mati dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-babu al-hadi wal 'ishrun. Al-babu al-hadi wal 'ishrun. Bab yang ke-21.
1. Al-babu bab, bukan pintu di sini. Al-hadi 1, wal 20, 20. Bab yang ke-21. Tentang apa? Fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Fi fadilati dzikrillahi ta'ala. Bab ke-21 fi tentang, jadi fi itu tidak hanya di atau di dalam atau pada, bisa kita artikan tentang fadilati, apa fadilati? Keutamaan zikrillah, berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi bab ini nanti akan dikisahkan, akan dibahas tentang fadilah atau keutamaan, keistimewaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang ulama yang mengatakan, barang siapa yang tidak ada zikir, maka dia seperti kera. Ma laysa lahu dzikrun fahuwa qirdun. Orang yang tidak ada zikir itu seperti warik, bekantan. Apalah jadi warik? Kenapa jadi misalkan jadi warik? Warik itu nya kada satu umat berduduk beluncat pulang. Karena pulang berpindah beluncat pulang. Itu dimisalkan kayak orang yang kada tahan duduk. Hanya imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sudah bukahan. Kemana? Ada tahu. Ada yang bergaya, ada yang berpandiran, ada yang ke asrama, ada yang ke WC tapi di WC berpandiran, ada yang ke belakang, ada yang ke muka. Padahal kita disuruh berzikir, disuruh kita untuk berzikir. Kalau maghrib dan subuh zikirnya terpanjang, dan kita tuh kada boleh merubah posisi kita sebelum Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi sebelum berubah posisi kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian membaca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Itu setelah subuh dan maghrib. Kemudian baru imam berpaling atau menghadap kepada makmum merubah posisi. Artinya apa? Allahumma ajirni minan nar. Wahai Tuhan, selamatkanlah aku dari api neraka. Jadi sebenarnya itu adalah doa. Zikir adalah doa. Jadi ketika orang berzikir jangan berpandiran, karena kita lagi berdoa. Dalam zikir banyak fadilahnya. Langsung kita masuk pembahasan. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ayat apa? Surah Al-Baqarah ayat 152. Di mana tahu? Ini ada bacaannya. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika. Ikhtalafa, telah berbeda pendapat siapa? Para ulama. Fi dzalika, tentang itu. Maksudnya pada ayat ini para ulama terdapat perbedaan pendapat. Ada yang menafsirkan maksudnya ini, ada yang menafsirkan maksudnya itu, dan macam-macam. Salah satunya siapa yang menafsirkannya? Faqala Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah salah satu ahli tafsir di masa para sahabat. Jadi kebanyakan tafsir itu kembali ke Ibnu Abbas.
salah satu sahabat yang dikaruniai ilmu tafsir. Ilmu tafsir. Faqala Ibnu Abbas, telah berkata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya adalah Abdullah bin Abbas. Jadi kalau Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud itu namanya di depannya pasti Abdullah. Abdullah bin Mas'ud disingkat Ibnu Mas'ud. Lagi. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Uzkuruni bi ta'ati. Beliau mengomentari atau menafsirkan ayat tadi yang berbunyi fadhkuruni. Fadhkuruni adzkurkum. Firman Allah Ta'ala, berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Fadhkuruni ashkurkum, berzikirlah atau ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian. Nah, ayat ini apa ditafsirkan oleh Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas, maksud dari fadhkuruni adzkurkum tadi adalah uzkuruni bi ta'ati. Uzkuruni bi ta'ati. Uzkuruni, ingatlah kalian kepadaku dengan apa mengingatnya, yaitu bi ta'ati, dengan mentaatiku. Jadi bagaimana kita mengingat Allah, yaitu dengan mengingatinya. Ingat kepada Allah Ta'ala. Uzkuruni bi ta'ati, ingatlah kalian kepadaku itu dengan mentaatiku. Adzkurkum bima'unati. Bima'unati. Adzkurkum artinya niscaya aku akan mengingat kalian bima'unati, dengan pertolonganku. Jadi barang siapa yang mengingat Allah dengan ketaatan, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan pertolongan. Barang siapa yang mengingat Allah dengan ketaatan, maka Allah Ta'ala akan mengingatnya dengan pertolongan. Itu menurut Ibnu Abbas. Sekarang waqala Sa'id bin Jubair. Ada nama sahabat yang bernama Sa'id bin Jubair. Kata beliau, maksud dari fadhkuruni adzkurkum adalah sama uzkuruni bi ta'ati. Ingatlah kalian kepadaku dengan mentaatiku. Nah, tapi ujungnya beda. Adzkurkum bimaghfirati. Kalau Ibnu Abbas adzkurkum bima'unati. Kalau Sa'id bin Jubair uzkuruni bi ta'ati adzkurkum bimaghfirati. Uzkuruni artinya tadi apa? Ingatlah kepadaku, ingatlah kalian kepadaku. Dengan apa mengingatnya? Yaitu dengan mentaatiku. Lalu apa balasan dari Allah Ta'ala? Adzkurkum bimaghfirati. Niscaya aku akan mengingat kalian dengan maghfirah itu apa? Ampunanku. Yang tadi Ibnu Abbas bima'unati, pertolonganku. Kalau Sa'id bin Jubair adzkurkum bimaghfirati, aku akan mengingat kalian dengan ampunanku. Jadi barang siapa yang mengingat Allah, maka dia akan diampuni. Maka dia akan diampuni. Itu ulama kedua. Ulama ketiga, waqala Fudailu bin Iyad. Ada ulama yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Fadhkuruni bi ta'ati, sama, tapi ujungnya beda. Adzkurkum bi thawabi.
Fadhkuruni, jangan ditanya lagi artinya, sudah terulang 2 kali. Apa artinya tadi? Ingatlah kalian kepadaku bi taati, dengan mengingatku. Apa balasan dari Allah Ta'ala? Azkurkum bi thawabi, aku niscaya aku akan mengingat kalian dengan pahala. Maksudnya barang siapa yang mengingatku dengan ketaatan, maka aku akan memberinya pahala. Ulama keempat, waqala Ibnu Kaisan. Ini ulama keempat menafsirkan ayat tadi, apa maksudnya? Fadhkuruni bisyukri. Fadhkuruni ini yang keberapa kalinya yang terulang. Sudah tahu kita artinya. Fadhkuruni bisyukri. Ingatlah kalian kepadaku bisyukri, yaitu dengan bersyukur. Bersyukur itu apa? Yaitu bersyukur? Bersyukur itu adalah memanfaatkan pemberian Allah Ta'ala pada apa yang diridhoinya. Misalkan mata kita bisa melihat, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan memanfaatkan mata ini dengan melihat yang baik-baik, melihat pemandangan yang indah, membaca Al-Quran. Jangan mata kaput tri, itu bukan memanfaatkan kepada kebaikan, tapi memanfaatkan kepada kesyahwatan. Jadi mata jangan liar. Itu adalah arti dari syukur. Ingatlah kalian kepadaku dengan bersyukur, mata, telinga, dan lain sebagainya. Cara bersyukurnya yaitu dengan memanfaatkannya pada apa yang diridhoinya. Dapat duit, bagaimana cara bersyukurnya? Yaitu dengan memanfaatkan duit tadi di jalan yang diridhoinya. Ingatlah kepadaku dengan bersyukur, maka adzkurkum biziyadati. Niscaya aku akan ingat kepada kalian biziyadati. Apa ziyadah? Dengan penambahan. Penambahan itu maksudnya apa? Kan barang siapa yang bersyukur akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, maka dia nanti akan ditambah kenikmatannya. Ketika dia bersyukur dengan uangnya, maka uangnya nanti akan tambah. Kalau dia bersyukur dengan ilmunya, maka nanti ilmunya tambah. Itu adalah pendapat dari para ulama. Wakilah. Nah, kalau ada wakilah ini berarti pendapatnya lemah. Kalau qala berarti pendapatnya kuat, perkataannya kuat, bisa diyakini. Kalau qila ini dikatakan ujar. Kalau bahasa kita ada orang berkisah bilang ujar si anu, berarti kan kabarnya belum valid, belum pasti, belum bisa ditaguk. Itu qila. Udhkuruni bitauhidi wal imani. Udhkuruni, ingatlah kalian kepadaku bitauhidi wal imani. Bitauhidi apa? Dengan
dengan tauhid, maksudnya mengesahkan Allah Ta'ala. Inginlah kepadaku, yaitu dengan mengesahkan Allah Ta'ala, tauhid. Tauhid itu artinya esa, mengesahkan Allah Ta'ala. Dan iman itu dengan beriman kepadanya. Ingat kepada Allah itu dengan cara bertauhid, mengesahkan namanya, dan beriman kepadanya. Balasannya apa? Adzkurkum bid darajat ya? Bid darajat ya? Ini yang salah baris, salah arti. Jangan ditulis dulu. Misalkan kita tasdidkan dal dan ro, apa artinya? Bid darajati. Itu artinya kayaknya sepeda motor. Barang siapa yang mengingatku, ujar Allah Ta'ala, dengan mengasahkanku, dengan beriman kepadaku, niscaya aku akan mengingat kalian dengan sepeda motor. Itu kalau bid darajat, ini darajat, bid darajati. Roknya jangan ditasdidkan. Kalau ditasdidkan, ya salah arti. Karena bila ke kampung bulik, ujar mu'alim di Raha, barang siapa yang mengingat Allah akan dapat kendaraan. Apa buktinya? Uzkuruni bit tauhidi wal imani adzkurkum bid darajati. Padahal barisnya bid darajati. Salah baris, salah arti, salah paham, akhirnya salah. Wal jinani, apa wal jinani? Dan surga. Jadi barang siapa yang mengingat Allah Ta'ala dengan tauhid dan iman, Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya dan memberikan kepadanya surga. Mundin itu aja ada sembahyang lagi yang mendapat surga sudah. Berzikir saja kalau saya sembahyang. Padahal itu berzikir tetap, sembahyang tetap. Dikatakan lagi waqila udhkuruni ala dhahril ardi. Sampai jam berapa? Sampai Isya. Isya ada. Kalau Isya ada lah. Berapa menit lagi? Nah, kalau Isya pada hilang, pada hijau bang. Pada hijau. Tapi tarus. Udhkuruni ala dhahril ardi. Apa udhkuruni? Ingatlah kalian kepadaku ala dhahril ardi. Di dhahri itu apa? Di permukaan bumi. Ingatlah kalian kepadaku ala dhahril ardi, di permukaan bumi. Jadi di permukaan bumi ini kita berjalan, ingatlah kepada Allah Ta'ala. Balasannya adzkurkum fi batiniha. Aku akan mengingat kalian fi batiniha, di dalam bumi, maksudnya akan memberikan rezeki kepada orang yang berzikir tadi. Ketika dia berzikir di permukaan bumi, maka apa-apa yang disimpan oleh bumi itu akan diberikan kepadanya. Idza nasiyakum ahluha, apabila nasiyakum, melupakan kalian, ahluha, penduduknya itu maksudnya apa? Ketika semua orang mencampakkan kita, tidak menolong kita, ada menghirani kita, tidak ada yang membantu kita, maka Allah yang membantu kita. Wa qila udhkuruni fid dunya adzkurkum fil akhirati. Wa qila udhkuruni, artinya ingatlah kalian kepadaku fid dunya, di dunia,
Adzkurkum, niscaya aku akan mengingat kalian di akhirat. Di akhirat. Wa qila udhkuruni bit ta'ati. Udhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, bit ta'ati, dengan ketaatan. Ini jamak, dengan ketaatan. Adzkurkum bil mu'afati, niscaya aku akan mengingat kalian dengan ampunan. Itu dengan ampunan. Al-mu'afa artinya ampunan. Al-maghfirah ampunan juga. Apa bedanya maghfirah lawan mu'afah? Apa bedanya istighfar lawan al-afwa? Allahumma ighfir lana, Allahumma inna nas'aluka al-afwa. Artinya sama, ampunan. Tapi bedanya apa? Istighfar lawan al-afwa. Apa bedanya? Istighfar lawan al-afwa. Al-afwa itu ampunan, istighfar, maghfirah ampunan juga. Kalau yang istighfar itu diampuni Allah dosa-dosanya, tapi catatan keburukannya masih ada. Catatan keburukannya masih ada. Kalau al-afwa Bang, dia dimaafkan dan catatan buruk pun dihapus. Kalau istighfar diampuni tapi masih membekas. Kalau al-afwa dimaafkan dan tidak ada lagi yang membekas. Kalau manusia Bang, manusia tuh maghfirahnya bisa di hati, bisa lain. Misalkan kita pernah salah lawan orang, kita minta maaf, mungkin di muntungnya memaafkan, tapi di hatinya masih membekas. Musuh lawas. Bujur aja di hadapan memaafkan, tapi di belakang masih maniwas misalnya. Itu ngarannya di muntung aja, berarti memaafkannya di hati masih membekas. Jadi dengan kata maaf kita tidak bisa merubah hati seseorang, karena hati itu adalah yang sensitif. Ketika dilukai maka akan membekas selama-lamanya. Jadi jangan menyakiti orang, apalagi menyakiti kawan. Biar kalau suah menyakiti kawan di asrama, sampai ke Tuhan masih diingatnya. Tuh aja nama hambat ku bahari. Apalagi binian. Nah, ini memaafkannya sulit. Sudah? Mungkin sampai di sini dulu. Apa yang saya bisa bacakan, yang lebihnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurangnya itu datang dari saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan malam ini semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dan disampaikan kepada orang yang belum mengetahuinya. Ini kan sudah tahu fadilah zikir apa? Kita buktikan nanti habis Isya apakah semuanya berzikir atau tidak. Ilmu itu setelah didapatkan harus diamalkan. Ilmu tanpa amal kada ada nilainya. Tinggi-tinggi sekolah karena ada prakteknya dalam pengamalan nol hasilnya. Jadi habis Isya berzikir bersama, Isya dan sembahyang. Kita tutup majelisnya dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.